Tentu standar yang pertama yaitu memberikan nama ya teman-teman ya. Channel 1 kita rencanakan untuk channel instrumen apa, kick, snare, kita masukkan, kita beri nama. Oke. Nah, setelah sudah memberi nama, maka selanjutnya kita harus sudah memprogram atau merencanakan juga dari semua instrumen ini akan dibagi, dikelompokkan atau digrupkan menjadi apa saja. Iya, misal saya merencanakan grup 1 dan 2 saya pakai untuk drum dan tamborin dan takdut. Oke. Yang kedua saya pakai untuk gitar dan bass. Yang berikutnya 5, 6 saya pakai untuk keyboard, suling dan string atau filler. Yang 7, 8 kita pakai untuk vokal atau artisnya. Rahasia yang kedua yaitu kita menggunakan fungsi grup ya, ini misalnya ya, fungsi grup. Rahasia yang kedua yaitu benar-benar teman-teman mengalokasikan setiap instrumen, setiap sumber suara itu proporsional. Tadi kan sudah kita susun ya, drum di grup 1-2 isinya apa saja sudah kita susun. Itu berarti kita menyusun secara proporsional. Jadi tidak boleh teman-teman melakukan misalnya channel grup 1-2 dipencet, 3-4 dipencet, untuk satu channel semuanya dipencet, tidak boleh ya. Jadi harus, kalau saya mau hanya mengkhususkan seperti vokal saya ini hanya langsung ke LR, tidak ke grup. Terbukti kenapa vokal saya tetap masuk kan, ini sekalipun tidak saya buka. Jadi saya pencet LR-nya di channel vokal saya ya. Jadi tidak boleh channel LR dipencet, grup 1-2 dipencet, grup 3-4 dipencet, tidak boleh begitu ya. Pasti pada saat nanti show pasti teman-teman akan menjadi satu kendala, persoalan, sebab Anda tidak bisa mengkhususkan ingin mengangkat sesuatu yang spesifik secara grouping ya. Alhasil maka tidak bisa baik. Jelas ya. Rahasia yang kedua, kita harus melakukan pengelompokan ini secara proporsional. Caranya seperti tadi, pencet sesuai dengan kebutuhan. Kalau saya contoh ini string ini saya kelompokkan untuk di grup 5 dan 6, maka grup 5 dan 6 di channel string yang saya pencet. Sementara LR tidak boleh dipencet. Di grupnya tentu setiap grup 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, 8 akan kita penpot, akan kita panning balance ya, sesuai dengan kiri dan kanan daripada master. Oke, itulah yang kedua. Rahasia yang ketiga yaitu menyusun signal yang masuk ke sini atau men-setting signal yang masuk kepada mixer secara benar. Caranya bagaimana? Master LR ini diangkat hingga mendekati 0. Oke ya. Kalau hanya untuk menguji signal tersebut harus ke mendekati 0. Pak Jo, kenapa kok tidak 0? Nah, ini rahasianya di sini, rahasianya sekarang ya. Nah, pada saat saya melakukan cek sound, saya tidak mengangkat master pada 0 desibel. Tetapi tidak juga terlalu rendah sampai separuh, tidak. Ya, jelas ya. Saya mengangkat satu strip di bawahnya.
misalnya begitu. Ada yang memiliki pemahaman Pak Jo itu salah dalam pengaturan gain struktur. Oke, saya setuju sekali. Teman-teman kepingin melakukan checksound pada saat checksound itu 0. Pada saat checksound 0 saya mungkin nggak setuju. Pada saat setting, setup harus pada 0 dB saya setuju. Nangkap maksud saya ya teman-teman ya. Nah, saya kurangi karena kepentingan di speaker saya saja, jadi terlalu keras ya. Oke, jelas sekarang bahwa setting pertama angkat masternya pada 0 dB. Jelas? Oke. Selanjutnya angkatlah grup ini pada 0 dB juga semuanya ya. Nah ya, saya kecilkan dulu. Saya angkat 0 dB, saya angkat 0 dB, semuanya saya angkat 0 dB, 0 dB. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita masuk ke setiap channel yang ada di sini ya. Diangkatlah misalnya bass kita. Oke. Kita angkat nolnya, kita cek signalnya di sini. Banyak teman-teman yang melakukan ini belum diangkat tapi gainnya sudah diputar dulu. Ya. Saya tidak begitu. Saya ini harus saya angkat dulu, baru gainnya saya naikkan pelan-pelan secukupnya. Dilihat dari signal ini. Jangan sampai signal ini tidak keluar. Misalnya keyboard begini ya. Oke, keyboard. Saya lihat di signalnya kurang besar. Saya naikkan sampai muncul signalnya. Ya. Di channel ini keyboard ada 2, left right, kiri kanan ya. String ada 2, kiri kanan ya. Lantas melodi gitar ada low, ada high. Sekarang teman-teman mulai bisa memahami ya. Cek satu-satu, angkat gainnya pelan-pelan. Cek satu-satu, angkat gainnya pelan-pelan sampai dilihat signalnya muncul. Di sini muncul signalnya. Cukup bisa diterima teman-teman? Oke. Sekarang setelah semua per channel itu sudah kita adjust ya, kita signal pada tahap yang ketiga yaitu setting input yang masuk di mixer ini, apakah gainnya sudah betul-betul benar semuanya, disusun satu sesuai harapan kita, sudah masuk, sudah benar, barulah untuk kepentingan checksound. Sekali lagi, untuk kepentingan checksound saya menyarankan level masternya turunkan sedikit. Pak Jo, kenapa kok diturunkan sedikit?